Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Ibu, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri? Saya juga baik sekali. Apa Ibu sudah siap dengan rencana kegiatan kita hari ini? Ya Ibu, saya sedang mempersiapkan diri untuk melakukan coaching terhadap Ibu Mawani. Oke, baik Ibu, saya ingin sampaikan bahwa dalam penampilan coaching nanti saya akan bertugas sebagai observer. Baik Ibu. Sebagai observer, tugas saya di sini ingin memberikan dukungan atas kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Baik Ibu, terima kasih. Oke, saya perlu menjelaskan sedikit beberapa hal agar Ibu memahami tugas saya sebagai seorang observer dan langkah-langkah pendampingan dengan alur kita sendiri. Saya akan bertanya kepada Ibu. Pertama, saya jelaskan dulu rubrik penilaian yang akan Ibu jalankan nanti. Baik Ibu, saya siap untuk mendengarkan penjelasan Ibu. Jadi begini Ibu, poin-poin yang nanti akan saya amati saat Ibu melakukan, yaitu saya akan melihat apakah Ibu akan melakukan percakapan coaching ini sesuai dengan alur kita atau tidak. Seperti kita tahu bersama bahwa alur kita terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti. Jadi begini Ibu, poin-poin yang akan saya amati adalah saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan sesuai dengan alur kita atau tidak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa alur kita itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga ingin melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching ini berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu sendiri antara lain membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif, dan memaksimalkan kompetensinya ya Ibu. Terus kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presensi, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Nah Ibu, ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot, perlu mendengarkan dengan rasa maksud saya di sini yaitu menerima dan apresiasi. Nah, apakah sudah jelas terkait dengan rubrik penilaian itu sendiri? Ya Ibu, saat melakukan coaching nanti, saya juga berencana akan menjalankan sesuai dengan alur kita. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa sudah cukup jelas mengenai rubrik penilaian yang Ibu jelaskan. Oke, baik Bu, saya ingin bertanya lagi. Pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan nanti? Jadi pada saat saya melaksanakan coaching nanti, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan ini, kompetensi mana yang menurut Ibu ingin saya observasi kali ini? Untuk bagian yang secara spesifik, yang saya ingin diobservasi atau ingin diamati adalah bagian mendengarkan dengan aktif
dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu. Kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin dari sesi coaching ini? Yang pertama, saya ingin mampu menyimak dan lebih banyak mendengar. Saya juga bebas dari adjustment, asumsi maupun asosiasi. Yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dialog percakapan bersama coach. Oke. Baik Ibu, demikianlah diskusi kita, observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Sekarang silakan jalankan kegiatan coaching Ibu bersama Ibu Ani. Setelah ini kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Ibu karena sudah bersedia menjadi observer. Selamat pagi Ibu Ani. Selamat pagi Ibu Agustina. Bagaimana dengan kabar Ibu Ani hari ini? Kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Kabar saya juga baik Ibu. Baiklah, kita akan melaksanakan coaching yang dilaksanakan ini dengan alur filter. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Baik Ibu, saya ingin membicarakan masalah tentang keadaan peserta didik saya di kelas. Ketika pembelajaran di kelas, mereka masih banyak yang pasif. Jadi dalam pembelajaran Ibu itu banyak peserta didik yang pasif ya. Baik Ibu, karena pembicaraan kita ini singkat, saya ingin bertanya di akhir dialog diskusi kita ini apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan? Di akhir diskusi ini, saya ingin mendapatkan bagaimana caranya agar peserta didik saya dalam pembelajaran mereka lebih termotivasi dalam belajar. Sekarang saya akan coba mencari informasi dari Ibu terlebih dahulu saat pembelajaran. Menurut Ibu, ciri-ciri peserta didik yang aktif itu yang bagaimana? Menurut saya, siswa yang aktif itu memiliki ciri-ciri seperti memberikan perhatian penuh ketika pembelajaran berlangsung. Terus siswa aktif juga fokus saat teman-teman presentasi. Terus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, kreatif, dan juga dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Baiklah, jadi itu adalah ciri-ciri peserta didik yang aktif. Menurut Ibu, kira-kira apa yang membuat peserta didik itu kurang aktif dalam pembelajaran Ibu? Baik Ibu, berdasarkan pengamatan saya, ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak itu tidak aktif karena tidak tertarik dengan mata pelajarannya. Terus dari awal penjelasan materi mereka sudah tidak memahami dasarnya sehingga mereka tidak aktif. Terus mereka minder dengan teman-teman yang lebih bisa dalam pembelajaran. Selain itu juga mungkin mereka punya masalah pribadi yang terbawa dari rumah sampai di sekolah. Jadi itu yang menjadi landasan Ibu. Baik Bu, saya lanjutkan pertanyaan lainnya. Kira-kira untuk menangani masalah ini apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya ke depan, saya akan merubah pola mengajar. Mungkin selama ini pola mengajar saya itu saja, sehingga membuat peserta didik menjadi bosan dan mereka kurang termotivasi. Saya juga akan menyusun modul ajar yang lebih bervariasi dengan metode yang menarik atau variatif sehingga mereka tidak gampang menebak alur dari pembelajaran yang saya berikan. Saya juga akan mencari referensi materi-materi metode pembelajaran yang dapat meningkatkan antusias siswa. Baik Ibu, jadi Ibu berencana akan membuat modul ajar yang lebih variatif dan tidak gampang ditebak oleh peserta didik karena pola yang sama ya. Ya. Sehingga peserta didik berpikir ada hal baru apa yang saya berikan hari ini. Baik Ibu, dalam menyiapkan pembelajaran yang inovatif dan menarik ini, kira-kira ada orang lain yang bisa membantu Ibu?
Kalau terkait dengan itu Ibu, sekolah kami ini banyak guru muda yang bertalenta dan mahir IT. Mereka juga upgrade dalam ilmu pengetahuan, bagaimana mendesain sebuah model pembelajaran yang berbasis IT, sehingga menurut saya mereka pasti bisa membantu saya dalam proses ini. Ada beberapa guru di sekolah saya ini yang menurut saya cakap dalam teknologi, sehingga saya akan berkomunikasi untuk diarahkan bagaimana menggunakan IT dalam pembelajaran. Atau saya juga bisa belajar bagaimana mendesain pembelajaran dengan menambahkan games. Luar biasa sekali. Kira-kira kapan Ibu Ani akan menjalankan rencana ini? Yang pertama, saya akan memulai mengerjakan modul ini minggu depan, di mana saya akan mempersiapkan semua itu dengan lebih baik, supaya pembelajaran ini bisa anak-anak bisa lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Dan rencana saya akan menerapkan ini di pembelajaran kali berikutnya. Oh baik. Jadi mengawali awal pekan dengan metode mengajar yang baru. Iya, begitu Ibu. Ibu Ani, kita sudah mencapai akhir dari dialog kita. Menurut Ibu, apa yang Ibu temukan dari dialog kita ini? Baiklah Ibu, menurut saya dari dialog kita hari ini, dengan bantuan pertanyaan dari Ibu, saya dapat menemukan solusi dari persoalan saya sendiri. Ya, semoga dengan semangat Ibu untuk melakukan perubahan-perubahan di kelas di awal pekan depan atau minggu depan dapat memberikan perubahan di dalam kelas bagi peserta didik. Baiklah Ibu Ani, saya akhiri dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ya, oke Ibu. Setelah saya mendapatkan percakapan dari Ibu berdua yang sangat luar biasa ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah menjalankan proses coaching? Setelah menjalankan proses coaching ini, perasaan saya merasa bahwa saya dapat meningkatkan kompetensi coaching saya, Bu. Menurut Ibu ada berapa kompetensi yang nanti Ibu harapkan dari sesi coaching ini? Menurut saya, setelah melakukan coaching ini, saya mampu menjadi seorang pendengar yang aktif, dan saya juga mampu mengarahkan coach untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita. Oke Ibu, berarti tujuan dari coaching kita hari ini sudah tercapai ya. Baiklah Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan terkait dengan sesi coaching kita hari ini. Berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya observasi tadi, coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah sangat luar biasa. Di mana Ibu melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Ibu sudah menanyakan tujuan, mengarahkan dengan pertanyaan sesuai dengan alur kita, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk membuat rencana yang bertanggung jawab dengan rencana aksi. Saya melihat Ibu fokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Terima kasih Ibu Florentina karena sudah bersedia menjadi observer. Saya juga senang atas respon dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Ani. Selamat pagi Ibu Floren. Ibu, boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita sedikit tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Baik Ibu, apa yang Ibu mau ceritakan? Begini Ibu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu tidak semuanya, mungkin kira-kira hanya 50% begitu Ibu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Begini Ibu, yang saya harapkan adalah
permasalahan saya ini bisa saya atasi, khususnya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajari. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Ya, Ibu, kalau saya mengingat kembali, mungkin ada banyak hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran saya. Yang pertama, mungkin bagi mereka pembelajaran saya terlalu membosankan, terus terlalu monoton. Di sini saya banyak ceramah mungkin ya. Saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat aktif, berbicara pada pembelajaran saya itu. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu ini bisa antusias dalam pembelajaran? Begini Ibu, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton begitu dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu Florentina nih. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya pembelajaran itu harus berpihak pada murid sendiri Ibu. Terus murid diminta untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran, mungkin memobilisasi untuk ada ice breakingnya ataupun games dalam pembelajaran atau mungkin video-video yang lebih menarik untuk mereka. Begitu Ibu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengerjakan tugas? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak Ibu. Terus mungkin banyak sekali pertanyaannya tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan begitu Ibu. Oke, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya itu menggunakan buku teks, terus mungkin tidak terlalu banyak video-video di material itu tidak terlalu banyak itu seperti itu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya berpikir mungkin seperti itu ya Bu, banyak Bu. Misalnya mungkin ada video-video YouTube atau artikel di blog atau tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ini Ibu ya, seperti mungkin TikTok atau IG begitu Ibu. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan anak-anak akan berubah. Mereka akan menjadi lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ke depan Ibu mungkin yang pertama, saya merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan dengan menggunakan sumber yang beragam tadi, misalnya seperti video YouTube atau TikTok dan lain-lain tadi. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak lagi. Terus kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk lagu dan lain sebagainya. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan belajar mereka itu dengan merdeka dan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada mereka sendiri, pada siswa sendiri. Wah, bagus sekali ya. Saya sangat mendukung apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Setelah mendengar dialog percakapan antara Ibu Marwani dan Ibu Florentina, saya merasa bahwa
proses coachingnya luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses coaching ini, Ibu Ani? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching ini, saya merasa bahwa kompetensi coaching saya semakin meningkat, Ibu. Baik Ibu, ada berapa kompetensi yang Ibu harapkan dari sesi coaching ini? Menurut saya, setelah melakukan sesi coaching ini, saya mampu menjadi pendengar yang aktif dan saya juga mampu memberikan pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita Ibu. Baik Ibu, berarti tujuan dari coaching ini sudah tercapai ya. Baik, Ibu izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan terkait dengan sesi coaching antara Ibu Marwani dan Ibu Florentina. Silakan. Berdasarkan observasi pengamatan saya setelah saya mengikuti proses dialognya, coaching yang Ibu Marwani laksanakan tadi sudah sangat baik, di mana Ibu melaksanakan proses coaching berdasarkan atau sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan, mengarahkan dengan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga mampu memancing beliau untuk membuat perencanaan yang bertanggung jawab sesuai dengan rencana aksi. Saya melihat Ibu fokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Terima kasih Ibu, saya sangat senang dengan umpan balik yang Ibu berikan. Selamat sore Ibu. Selamat sore kembali. Dan Selamat siang Ibu Florentina. Siang juga Ibu, apa kabar? Kabar baik Ibu. Baik Ibu, sebelum kita mulai proses coachingnya, saya ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dengan rubrik penilaian dan proses dalam coaching ini. Rubrik penilaian yang jadi acuan saya adalah Ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, terus proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan Selamat siang Ibu Florentina. Selamat siang juga Ibu Ani, apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu Florentina. Oke baik, sebelum kita mulai proses coachingnya, saya di sini berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan. Namun sebelum dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam proses ini. Rubrik penilaian yang jadi acuan saya adalah dalam proses coaching ini, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya harapkan Ibu ketika melakukan coaching jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan. Bagaimana Bu, bisa dipahami ya? Ya Ibu, saya paham. Selanjutnya, untuk proses coaching ini saya ada pertanyaan. Boleh Ibu? Ya Ibu, tentu saja boleh. Kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke baik, semoga Ibu bisa melakukan proses coaching ini dengan baik. Jen, Oke Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Apa yang ingin Ibu capai terkait masalah kedisiplinan siswa yang sering terlambat? Mengenai kedisiplinan siswa yang sering terlambat, saya ingin mengurangi jumlah siswa yang terlambat setiap hari dan
membantu mereka memahami pentingnya kedisiplinan. Sekarang menurut Ibu, apa tantangan yang paling utama yang nanti Ibu hadapi untuk mengatasi keterlambatan siswa? Terkait dengan tantangan bahwa beberapa siswa tinggal jauh dari lokasi sekolah dan kurang adanya dukungan dari orang tua. Selain itu, sepertinya mereka belum benar-benar memahami bahwa waktu itu, disiplin waktu itu sangat penting. Menurut Ibu, nanti rencana apa yang kira-kira yang terlintas di benak Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Saya berpikir dan saya juga berencana untuk menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah untuk dapat mengadakan sosialisasi kepada orang tua, dan saya mulai menjalankan program mentoring bagi peserta didik atau siswa yang sering terlambat. Oke Ibu, itu ide yang sangat bagus. Kira-kira kapan Ibu berencana untuk mulai mengadakan sosialisasi dengan orang tua dan mulai melaksanakan program mentoring ini? Terkait dengan sosialisasi dengan orang tua ini tentu tidak bisa langsung dilaksanakan. Kita perlu melihat waktu yang tepat, kita mengundang orang tua di dalam rapat. Nah, ketika rapat itu baru kita akan dari pihak sekolah bisa memberikan sosialisasi kepada orang tua terkait dengan disiplin waktu. Dan program mentoring bisa dimulai ketika orang tua sudah diberikan sosialisasi agar kegiatan mentoring ini dijalankan, orang tua sudah lebih paham, sehingga mereka mudah untuk mengarahkan anaknya. Berarti mulai minggu depan ya Ibu kita mulai jalankan. Ya. Saya sangat senang mendengar rencana Ibu itu sangat jelas. Setelah program ini berjalan, kita akan evaluasi nanti bagaimana hasilnya. Dan jangan lupa untuk merayakan setiap kemajuan kecil Ibu. Ya, Ibu terima kasih. Semoga apa yang kami rencanakan ini dengan niat baik ini menghasilkan tujuan yang baik, bisa menghasilkan hal yang baik pula bagi kemajuan lembaga ini. Oke Ibu, good job. Oke, thank you. Ibu Florentina, setelah mendengar percakapan dengan Ibu Agustina tadi, saya merasa luar biasa dengan proses coachingnya. Bagaimana perasaan Ibu setelah menjalankan proses coaching? Perasaan saya melaksanakan proses coaching ini itu dengan rasa senang, dan menurut saya bahwa kompetensi dalam bercoaching saya itu sudah semakin meningkat. Ada berapa kompetensi yang Ibu harapkan di sisi coaching ini? Menurut saya setelah melakukan coaching ini, saya mampu menjadi pendengar yang aktif. Saya juga mampu memberikan pertanyaan yang sesuai dengan alur kita. Itu Ibu. Baik Ibu, berarti tujuan dari coaching ini sudah tercapai ya Bu? Baiklah Ibu, izinkan saya menyampaikan kesimpulan terkait dengan sesi coaching ini. Silakan Ibu. Berdasarkan observasi saya, coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah sangat baik, di mana Ibu melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan, mengarahkan dengan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk membuat perencanaan yang bertanggung jawab sesuai dengan rencana aksi. Saya melihat Ibu fokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Ibu, terima kasih banyak. Saya senang dengan umpan balik Ibu. Baik, selamat siang Ibu Florentina.